Baik. Ya. Hai. Nah, Dokter Ari ini merupakan Kanit Kesehatan di STIP Jakarta loh, teman-teman. Selain Dokter Ari, Kak Dirma juga bawa satu dokter lagi yang cantik juga. Namanya Dokter Gigi Rahmi. Halo Dokter Gigi Rahmi. Halo teman-teman semua. Nah, cantik ya dokternya ya. Nah, Dokter Rahmi gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya dok ya. Ada satu narasumber lagi nih yang nggak kalah kerennya. Teman-teman Kak Dirma akan perkenalkan. Namanya Bapak Kapten Fahmi. Halo Kep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Kep. Sehat ya Kep hari ini ya? Alhamdulillah baik. Nah, sehat dong. Nah, kami harap juga teman-teman yang ada di rumah hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, teman-teman di rumah, pasti teman-teman yang hadir pada sesi-sesi sebelumnya, pasti teman-teman sudah mengetahui dong apa itu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Tapi untuk teman-teman yang belum menyaksikan sesi sebelumnya, nggak usah khawatir, karena sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video klip mengenai gambaran singkat mengenai company profile dari STIP Jakarta. Mari kita saksikan sama-sama. Penerimaan taruna baru, jalur reguler pola pembibitan, jalur non-reguler atau mandi. STIP Jakarta memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 4 Nautika, Diploma 4 Teknika, dan Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi perwira transportasi Kementerian Perhubungan. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai kawat candra di muka pelaut dunia, mampu melahirkan pelaut yang tangguh serta profesional. STIP, the right place for better future. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayor CBA Mita Syadian SSIT. Saya alumni STIP, lulusan tahun 2006, angkatan 45. Jabatan Komandan Kapal Abri 49, salah satu kapal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kita sedang melaksanakan perintah berlayar ke wilayah Indonesia bagian timur. Untuk
kalian ada anak muda yang mau bergabung menjadi pengusaha kapal, PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, dan bekerja sambil dikelilingi dunia gratis. Ayo, bergabunglah menjadi taruna-taruni STIP di Jakarta. Hai, saya Muhammad Dandia Peliansyah, Taruna Prala STP. Saat ini saya berada di Lautan Cina. Bersama STP saya bisa berkeliling dunia. Mari bergabung bersama kami agar bisa menjadi bagian dari Taruna STP. Hai, saya Geni Caraka, Taruna Prala STP Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Yangon, Republik of Korea. Dengan STP Jakarta, saya bisa berkeliling. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian STP Jakarta. Halo, saya
tadi teman-teman udah saksikan semua kan? Videonya keren banget dan teman-teman udah tahu gambaran singkat dari STIP Jakarta. Sekarang kita semua akan menyaksikan paparan singkat mengenai si pencatar STIP tahun 2022 yang akan dipaparkan oleh Kep Fahmi dan juga oleh Dr. Ari selaku Kanit Kesehatan dari STIP. Silakan Pak Fahmi. Terima kasih Ibu Derma ya, MC kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam prestasi, salam juara. Memang lagi trennya banyak salam ya, untuk memotivasi kita, baik kami dari dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan dan BPSDMP Perhubungan. Kami mengucapkan salam-salam ini untuk memotivasi diri sendiri maupun adik-adik sekalian. Nah, tidak panjang lebar kami pada pagi hari ini untuk paparan. Kami mewakili si pencatar dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk memuarkan dalam hal ini adalah terkait dengan tes kesehatan untuk si pencatar ini ya. Nah, sebelum kami masuk ke sana, saya mencoba merefresh ya adik-adik ya, bahwa adik-adik harus selalu ingat bahwa kita dalam seleksi penerimaan calon taruna Kementerian Perhubungan tahun 2022 ini selalu mengusung 3 jalur ya, yaitu jalur pola pembibitan yang lulusannya akan menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, dan jalur non reguler pola pembibitan. Tapi untuk jalur ini untuk tahun 2022 kemungkinan besar akan tidak dibuka. Dan jalur yang ketiga adalah non reguler mandiri. Non reguler mandiri ini lulusannya diperuntukkan untuk industri maritim, tetapi tidak menutup kemungkinan adik-adik untuk bergabung sebagai politisi, sebagai anggota DPR, maupun sebagai PNS, tapi dengan persyaratan harus mengikuti tes lagi untuk PNS-nya. Maka jika adik-adik yang pengen untuk berkarya di kapal, di perusahaan-perusahaan pelayaran, maka jalur yang dipilih harusnya jalur mandiri ini. Dan untuk informasi bahwa sebentar lagi jalur mandiri ini STIP akan buka di awal bulan April. Jadi harus ngecek terus website STIP dan website si pencatat. Nah, untuk melangkah ke tes-tes sebelum daripada tes kesehatan ini, saya hanya mengingatkan bahwa tes yang akan diawali dengan tes SKD. Ya, tes SKD ini STIP akan bekerja sama dengan BKN untuk melaksanakannya, khusus untuk jalur reguler pola pembibitan. Nah, setelah tes SKD ini diumumkan, maka adik-adik akan masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua inilah akan dilaksanakannya tes kesehatan dan kesemaptaan. Pada saat tes ini akan dilaksanakan secara terpisah, sehingga adik-adik nanti bisa menyiapkan fisik dan mentalnya secara prima ketika memasuki tes kesehatan maupun kesemaptaan, yang mana memang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang baik ya adik-adik ya. Nah, untuk secara teknis nanti mungkin akan diterangkan oleh dokter yang membidanginya. Sedangkan di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang apa sih yang ditentukan oleh tim seleksi kesehatan ini. Nah, supaya nggak salah, mari kita lihat pedomannya ya. Baik, yang pertama, hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan status present. Artinya present adalah kondisi kesehatan pada saat pemeriksaan kesehatan dilakukan. Artinya apa? Yang dinilai adalah hasil tes kesehatan adik-adik pada saat itu. Ya. Terus yang kedua adalah kesehatan pada pemeriksaan kesehatan dilakukan, seluruh hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada tim seleksi. Artinya apa? Jadi hasil semua tes kesehatan ini akan dikerjakan oleh
tim atau vendor atau pihak ketiga yang sudah ditunjuk. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan TNI Polri. Nah, case-nya akan di sana, diolah hasilnya di sana, dan BPSDM maupun STIP yang merupakan panitia pencatat hanya menerima hasilnya tanpa bisa diutak-atik. Jadi tidak ada hasil tes kesehatan yang akan berubah lagi setelah masuk ke panitia pencatat. Yang ketiga, peserta sebenarnya diharuskan mentaati tata tertib. Jadi begini, adik-adik. Jadi pada masa pandemi ini banyak tata tertib yang memang bertambah. Mana sih suara anak anjing? Hanya datang aja, hanya datang. Salam. Tempat. Oh, kalau Patre. Surat persyaratan yang dipersyaratkan oleh gugus COVID. Bisa mengikuti tes kesehatan. Tes mana? Persyaratan di tahun 2021 itu salah satunya yang ditegaskan adalah surat bebas COVID yang ditandai dengan surat keterangan bebas COVID melalui antigen maupun PCR. Yang masa berlakunya itu adalah untuk antigen 1 hari, sedangkan PCR itu 3 hari. Hanya ada yang harus mentaati itu. Dan pada saat tes, prokes harus dijalankan. Salah satunya adalah menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga adalah mencuci tangan. Ini persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Baik. Untuk yang ketiga, pada saat tes kesehatan ini, adik-adik akan disodorkan beberapa macam surat pernyataan. Salah satunya adalah surat pernyataan kesediaan untuk diperiksa. Nah, ini harus ada persetujuan dari adik-adik sekalian sebelum kita memulai tes. Dan pada saat tes ini juga, jika adik-adik berhalangan, kalau untuk tahun kemarin, ketika ada berhalangan untuk COVID, maka diberikan jadwal. Diberikan jadwal untuk tes kembali atau dijadwalkan kembali. Tetapi untuk tes penjadwalan kembali ini, adik-adik harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah menunjukkan surat bahwa adik-adik positif COVID. Nah, itu salah satu persyaratan ketika adik-adik meminta untuk tes ulang kesehatan ketika terganggu kesehatannya akibat COVID. Nah, untuk teknis pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ari dan Dr. Rahmi. Mungkin dari saya kembalikan kepada Ibu Derma sebagai. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Nah, tadi udah cukup jelas ya teman-teman sebagian ulasan dari Pak Fahmi. Selanjutnya, paparan dari Dr. Ari dan juga mungkin dibantu oleh Dr. Rahmi mengenai sosialisasi tes kesehatan si pencatat STIP. Silakan Dr. Ari. Ini langsung aja ya, saya paparkan mungkin yang sering dipertanyakan oleh dari semuanya, cara masuk untuk tes kesehatan yang akan kita nantinya gitu kan. Nah, kalau untuk pemeriksaan semuanya, jadi sama seperti tanya-tanya dulu, nanti sama misalnya hasil dari sebelumnya. Baru muncul dilakukan pemeriksaan fisik. Fisiknya apa saja bisa melingkupi semuanya dari atas sampai ke badan, berat badan, warna, tajam penglihatan, dari atas sampai ke bawah, termasuk untuk pemeriksaan penunjang. Biar bantu administrasi untuk pelaporan kan dia kan dikirimkan minta pelaporan keuangan dulu kalau SPT paling ngumpulin dokumen-dokumen itu. Dokumennya apa paling cuma tiket pesawat doang, sama cap SPPD dari hotel udah gitu doang kan. Iya. Jadi tahun ini kemungkinan besar akan ada penambahan tes kesehatan jiwa dalam bentuk pemeriksaan. Oke. Nah, ini
Ini yang syarat mutlaknya deh. Jadi benar-benar ini nggak bisa ditolerir istilahnya ya. Benar-benar kalau sudah ada hasil seperti ini, ya sudah. Oke, syaratnya apa saja? Ada tinggi badan. Kalau untuk laki-laki minimal harus 160 cm. Baik nautik, teknik, sama KTK ya. Kalau untuk tinggi badan perempuan minimal 155 cm ya. Boleh kurang nggak dok gitu? Kurang 0,1, 0,2, 0,5 gitu. Ya, kalau dari pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya nanti akan ada apa sih namanya ya dok ya? Jadi dibulatkan gitu. Gitu. Kalau cuma sedikit ya, kalau cuma sedikit. Tapi kalau untuk itu jelasnya 160 laki-laki, perempuan 155 cm. Nah, syarat mutlak kedua tidak boleh buta warna. Ya, benar-benar mutlak ini, Dek. Mau ada nanti daftarnya nautik, teknik maupun KTK. KTK walaupun nanti kerjanya di darat ya, pasti nggak berhubungan langsung dengan warna, tetap dipersyaratkan tidak boleh buta warna. Selanjutnya tidak pecah gendang telinga. Kenapa nggak boleh masuk? Karena nanti kalau misalkan kerjanya di laut, takutnya ada kenapa-napa, harus berkaitan dengan air. Kalau gendang telinganya pecah, otomatis air itu bisa masuk ke dalam telinga. Jadi takutnya ada infeksi nantinya, infeksi yang berulang di dalam telinga. Tidak boleh sakit hepatitis B, HIV. Ya, karena nanti kalian kan tinggalnya dalam dormitori, di dalam kampus bersama-sama. Jadi kalau ada indikasi penyakit yang menular, apalagi kalau itu infeksinya lama, beresiko nanti bisa menularkan ke yang lain. Ya. Dan bukan pecandu narkoba. Karena jelas-jelas ya Dek ya, narkoba di mana-mana merupakan proyeknya dari Bapak Presiden Jokowi, memang harus jauhi yang namanya narkoba, termasuk dari institusi STIP ini. Tidak sedang hamil kalau untuk calon taruni. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan tes kehamilan juga. Nah, kalau ada tato maupun tindik juga tidak boleh. Ya, kecuali kalau tindik ini memang ada tempat-tempat tertentu itu termasuk adat ya. Jadi kalau memang dia berasal dari daerah yang istilahnya ini adatnya memang harus tindik, itu enggak masalah. Oke, mungkin ada yang bertanyakan juga, misalkan nih, saya matanya kabur, sudah memakai kacamata, boleh nggak masuk? Gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik sudah pakai kacamata, apalagi yang kacamatanya udah tebel, mungkin minusnya bisa di atas -1. Iya, saran saya sih, Dek, silahkan adik-adik operasi lasik dahulu. Ya. Jadi karena kalau masuk ke sekolah perhubungan dipersyaratkan tidak boleh memakai kacamata. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah berkacamata, istilahnya udah terganggu matanya, ya mau nggak mau, kalau memang niat masuk ke STIP, silahkan operasi dulu. Mungkin ada yang mempertanyakan kriteria masing-masing kelulusan pemeriksaannya itu apa aja ya dok ya? Banyak deh. Jadi dari kepala, dari mata, dari hidung, telinga, mulut, gigi, jantung, paru-paru, semua item-item itu ada penyakit-penyakitnya.
Dan itu ada grade-nya masing-masing, ada kriteria kelulusannya. Dan itu kalau di-compare dengan persyaratan kelulusan TNI Polri kurang lebih hampir sama. Karena makanya ini nanti untuk pemeriksaan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit TNI Polri untuk pemeriksaannya. Ya. Mungkin ada yang bertanya sebelum tes kesehatan pada saat hari H, boleh nggak sih dok saya tes dulu gitu secara general untuk penyakit yang ada di tubuh saya? Boleh deh, silahkan. Tapi hasil pemeriksaan itu tidak untuk dibandingkan. Sudah kayak kami bahas di awal bahwa hasil pemeriksaan hari H itu adalah at present. Ya, saat itu juga. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah melakukan pemeriksaan general sebelum itu tidak dibandingkan. Namun kalau misalkan sudah kurangannya masing-masing dari hasil itu, ya misalkan bisa diobati, ya kan diobati dulu. Itu. Pemeriksaan, ya saya ya dek ya, silahkan adik istirahat dulu, jaga kesehatan, jangan gadang, jangan memakai narkoba, jangan merokok, persiapan juga mental dan psikis. Karena nanti kalau misalkan ada pemeriksaan MMPI, nah itu pemeriksaannya lama, kalau tidak salah bisa 1 hari full gitu ya. Jadi harus konsentrasi penuh dan kan terlebih dahulu sebelum tes. Kenapa harus makan? Ya nanti kan kegiatan bisa jadi sampai hari gitu loh. Jadi kalau misalkan adik-adik tidak dahulu nanti takutnya jadi lemas dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu bisa saya sampaikan. Ada yang ditanya, silahkan di komentar chat ke IG STIP. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ari. Jadi teman-teman di rumah udah cukup jelas ya mengenai tes kesehatan apa saja yang harus dipersiapkan sama teman-teman. Nah, lagi kita akan buka sesi jawab. Karena ada hadiah yang menarik yang akan dibagikan kepada teman untuk tanya terbaik. Nah, sembari menunggu teman nih berpikir-pikir kira-kira ya yang mau kami tanyakan di Irma dan para narasumber, silahkan. Ini tinggal diketik kolom chat pada layar monitor teman-teman. Itu kita akan break dulu, kira-kira sekitar 5 menit. Terima kasih. Penerimaan taruna baru, jalur pola pembibitan, jalur naker atau STIP Jakarta memiliki 3 program, yaitu Diploma 4 Nautika, Diploma 4 dan Diploma 4 Ketatalanaan Angkutan dan Kepelabuhan. Mari bergabung sama kami untuk menjadi perwira transportasi Kementerian Perhubungan. Ilmu pelayaran sebagai kawat di muka laut melahirkan pelaut yang tangguh serta profesional. The right place, the teacher.
bangga. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayor CBA Mita Syadian SSIT. Saya alumni STIP, lulusan tahun 2006, angkatan 45. Jabatan Komandan Kapal Adi 49, salah satu kapal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kita sedang melaksanakan bintang berlayar ke wilayah Indonesia bagian timur. Untuk kalian, anak-anak muda yang mau bergabung menjadi pengusaha kapal, PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, dan bekerja sambil keliling dunia gratis. Ayo, bergabunglah menjadi taruna-taruni STIP di Jakarta. Hai, saya Muhammad Dandia Peliansyah, taruna kepala STIP. Saat ini saya berada di Lautan Cina. Bersama STIP bisa berkeliling dunia. Mari bergabung bersama kami agar bisa menjadi bagian dari taruna STIP. Hai, saya Gani Caraka, taruna Prala STIP Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Yangon Republic of Korea. Dengan STIP Jakarta, saya bisa berkeliling. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian STIP Jakarta. Halo, saya Rian Terman,
sepertinya nih Pak Fahmi, Dokter Ahmi sudah ada beberapa penanya di layar kita nih. Ada dari Akbar Fadila. Izin bertanya, jika pada rahang atas sedikit maju dan gigi bungsu sudah dicabut, apa masih dapat untuk ditoleransi? Nah, ini kayaknya yang berkompeten untuk menjawab Dokter Rahmi ya. Oke, dokter, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, halo Akbar, jawab pertanyaan Akbar, apakah gigi bungsu sudah dicabut? Itu ditoleransi, ya, gigi bungsu yang sudah dicabut memang tidak perlu digantikan dengan gigi tiruan dan tidak mempengaruhi ya. Terus rahang atas sedikit maju, nanti akan dilihat profilnya. Kita selain melihat, kita tidak hanya melihat gigi sebagai giginya kalau udah dicabut bagaimana, tapi profil keseluruhannya itu juga mempengaruhi penilaian. Mungkin ada yang bertanya, kok gigi aja kok jadi penilaian ya? Nah, kalau gigi itu kalau dipikir-pikir mungkin ringan, tapi coba kalau lagi sakit gigi. Kalau banyak sakit gigi nanti akan mengganggu aktivitas kalian. Makanya kalau kalian yang punya gigi berlubang atau yang harusnya dicabut, itu sebaiknya sebelum pemeriksaan sudah dilakukan penambalan dan pencabutan. Pembersihan karang gigi juga, gitu ya. Terus juga ada yang bertanya kalau udah giginya ompong, apakah diberi toleransi atau tidak? Gitu iya, betul dong. Tentu toleransi, tapi sebaiknya untuk kehilangan setiap gigi segera digantikan dengan gigi tiruan. Kalau di depan hilang, masa dibiarkan ompong, tentu akan mempengaruhi pengucapan kata-kata juga penampilan nantinya. Jadi sebaiknya setiap gigi yang hilang memang digantikan dengan gigi tiruan. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Iya, terutama kalau giginya itu yang bolong di depan ya dok ya, Iya. mengganggu estetika juga ya. Masa senyum nanti kelihatan giginya lubang, kan kurang ganteng, kurang cantik nanti jadinya. Oke, jadi cukup jelas ya untuk Akbar. Nah, jadi kalau Akbar mungkin ada masalah dengan gigi, dari sekarang Akbar masih bisa nih mempersiapkan. Silakan ke dokter gigi, dicek, diperiksa, dan ditanyakan apa solusinya biar Akbar bisa pencatar. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Rian Rizky Hidayatullah. Izin bertanya Kak, jika saya memiliki amandel dengan keterangan T2, apakah saya masih ada toleransi? Nah, kayak ini mungkin dokter Ari bisa bantu untuk menjawab dok. Iya, untuk Rian ini pertanyaannya sudah benar-benar kaitannya dengan kondisi medisnya nih, sudah tahu amandanya udah T2 itu hampir di tengah-tengah posisinya, di tengah-tengah di posisinya itu hampir di tengah. Jadi kalau seperti itu dia masih bisa buat makan, ganggu aktivitas, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau memang ukurannya melebihi, istilahnya sudah indikasi untuk operasi, ya saran saya ikuti aja deh. Kalau memang sudah ikut MCU sebelumnya, ikutin saran dokter. Kalau memang indikasi operasi, dioperasi saja. Saran saya seperti itu. Oke, mungkin kira-kira sudah cukup ya. Lanjut. Oke, lalu ada lagi dok, bertanya apakah kalau bekas jahitan di kepala, contohnya di samping mata, apakah masih bisa untuk lulus? Gimana itu dok? Bekas jahitan di samping mata, jahitannya sebesar apa, sepanjang apa, kan saya juga nggak bisa jawab nih deh. Kalau saya kan bukan cenayang gitu, nggak tahu ukurannya seperti apa. Kalau emang kondisinya itu, ya itu tadi, kembali lagi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau tidak mengganggu aktivitas dari hasil kecelakaan itu tidak mempengaruhi kondisi
kepala, tidak sampai gegar otak, tidak sampai ada riwayat kejang-kejang. Saya rasa sih tidak masalah gitu. Tapi ya itu tadi, kalau untuk itu lulus atau enggaknya kan harus dilihat dulu oleh dokter yang memeriksa. Gitu. Berarti kalau tadi kata dokter kayak kejang-kejang, berarti kayak penyakit misalnya bawaan seperti ayan gitu, epilepsi gitu, udah pasti nggak bisa ya dok? Iya. Oh, kalau oke, ayan gitu memang istilahnya takutnya, dan itu juga kalau di kapal pun kalau ayan gitu kan resiko deh. Jadi kalau memang yang beresiko di atas kapal ya memang tidak diluluskan. Oke. Lalu ada lagi nih dari Rian Rizky. Izin bertanya kembali Kak, untuk tes kesehatan tahun ini bobot nilainya berapa persen? Lalu apakah menggunakan sistem gugur? Kayaknya untuk menjawab ini Cap Fahmi nih lebih cocok. Gimana Cap? Baiklah, Rian Rizky, ini memang pertanyaannya ini mengandung motivasi untuk bagaimana caranya lulus ya. Kami informasikan ya bahwa tes kesehatan akan didiskusikan dengan tim kesehatan sehingga memutuskan satu keputusan untuk keputusan bersama ya, apakah orang ini layak diluluskan atau tidak, karena kebanyakan status kesehatan ini berbeda-beda ya. Jadi ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi, itu akan diputuskan oleh dokter yang sudah ditunjuk dan memang benar-benar ahli, sehingga nanti keputusan inilah akan kita pakai untuk diumumkan ya. Dan untuk tes kesehatan memang betul sekali dipakai sistem gugur. Jadi setelah dinyatakan tidak lulus, maka ya, tidak bisa melanjutkan. Nah, untuk tes tahun 2021 sistem gugur ini kita umumkan setelah selesai tes kesehatan di tahun 2021. Dan ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Khususnya di tahun 2020 ya, di tahun 2020 itu tes kesehatan langsung setelah selesai tes kesehatan langsung diumumkan sehingga ketahuan siapa yang lulus siapa enggak. Tetapi di tahun 2021 itu di tahun berikutnya, satu tahun sebelum ini, itu tes kesehatan, kesemapaan, psikotes dan wawancara itu dijadikan satu paket. Jadi si peserta mengikuti semua tes, dan setelah selesai tes ini dilaksanakan, maka diadakan pantuhir baru diumumkan ya. Jadi agak berbeda antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Tapi kalau dilihat perkembangan daripada tes seleksi spesial ini, yang besar adalah yang dipakai di tahap yang 2021 karena dianggap lebih efektif ya, supaya tidak memakan waktu. Karena begini, setiap tes ini kan membutuhkan waktu untuk hasil akhirnya diumumkan. Nah, ini kadang-kadang yang menyita waktu seleksi, sehingga peserta terlalu lama menunggu. Sehingga diputuskan waktu tahun 2021 itu paket itu dilaksanakan, nanti diumumkan siapa yang gugur di mana. Tetapi karena sudah membayar, maka setiap peserta bisa mengikuti setiap tes ini. Dan ini keuntungannya adalah si peserta akan mengetahui saya jatuhnya di mana. Sehingga kalau berikutnya tes pada tahun berikutnya, maka dia harus berhati-hati di tes di mana dia gagal di tahun sebelumnya. Nah, ini memberikan keuntungan bagi peserta ya, sehingga bisa berhati-hati ya. Mungkin untuk tes kesehatan itu sendiri ya, ada memang harus siapkan waktu khusus untuk mempersiapkan. Karena kalau adik-adik tidak siap, adik-adik akan berhadapan dengan ribuan orang yang memang sudah siap. Dan memang tes ini transparan dan bisa dipantau. Artinya apa? Kesempatan untuk itu sangat sedikit. Ya. Dan bahkan tidak ada. Jadi adik-adik kami sarankan untuk setiap tes, karena ada jeda untuk melaksanakan tes, pengumuman hasil tes, adik-adik mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri. Betul tadi yang sebelum pertanyaan sebelumnya, penanya sebelumnya mengatakan bahwa apakah kita mempersiapkan diri atau kalau jawaban saya harus mempersiapkan diri. Bila perlu adik-adik tes dulu kesehatan supaya yakin. Kalau yang kita percaya diri, maka kita akan bisa lebih unggul daripada yang lain. Karena adik-adik saya ingatkan ya bahwa yang memilih sekolah STIP ini cukup sangat banyak.
Bahkan kemarin itu sampai 1:8 ya. Artinya apa? Dalam 8 orang, adik-adik harus mengalahkan 8 orang ini untuk mengambil satu tempat. Itu pun sudah di tes akhir deh. Kalau di awal itu sekitar 13.000 orang yang masuk tes ke STIP. Sedangkan STIP untuk Polbit itu hanya menerima direncanakan 234 orang. Artinya apa? Adik-adik ini harus betul-betul mempersiapkan diri. Apalagi kalau program pola pembibitan ini kan lulusnya bisa langsung jadi ASN. Jadi ini merupakan salah satu program primadona yang ada di sini. Jadi kalau adik-adik serius, siapkan diri Anda. Dan tes kesehatan di awal perlu, sangat dibutuhkan, tapi ingat, tidak menjadi bahan untuk dipertimbangkan lulus atau tidak pada saat tes kesehatan. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan daripada adik kita ya. Iya, iya betul Pak Fahmi. Jadi harus disiapkan dari sekarang, mulai masih Maret, nanti pembukaan April, teman-teman di rumah nih bisa siap-siap nih, langsung datang ke rumah sakit terdekat untuk periksa kesehatan. Nah, lalu selanjutnya ini ada dari Marvel, sepertinya ini sudah dijawab sama Dokter Rahmi tadi nih mengenai gigi hilang dan gigi palsu. Nah, lalu Kak Dirma punya pertanyaan nih dok. Ini kan kalau ada behel gitu dok, gimana tuh dok? Kalau menggunakan behel kira-kira masih bisa ditolerir atau tidak? Oke, jadi kalau pas pemeriksaan dilakukan pemeriksaan gigi saat itu menggunakan gigi atau behel ya, itu memang nanti diminta menandatangani surat pernyataan yang akan bilang kalau misal diterima bersedia untuk melepaskan kawat giginya. Iya, karena kan kita memang sekolah yang banyak aktivitas fisik ya. Dikhawatirkan kalau menggunakan kawat gigi nanti mudah cedera. Jadi memang pada saat pendidikan itu tidak diperkenankan menggunakan kawat gigi gitu Kak Dirma. Oke dokter, terima kasih. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman nih yang bermasalah dengan gigi. Nah lalu ada pertanyaan lagi nih dari Shirley Dewi. Izin bertanya Kak, jika ada stretch mark ataupun varises ringan, apakah bisa ditoleransi? Nah biasanya perempuan-perempuan nih suka varises nih dokter Ari, gimana nih dok? Masih bisa ditolerir kah untuk varises nih, terutama kayak saya juga nih agak sedikit-sedikit nih, kan sering pakai high heels gitu ya dok ya. Ya, Dek Charlie ya. Kalau untuk varises ringan, setahu saya nggak masalah sih Dek, varises ringan. Tapi kalau misalkan nih, adik liatin varisesnya itu sudah besar, menonjol, berkelok-kelok kayak gitu, yang memang indikasi untuk tindakan, ya saran saya sih silakan obat dulu. Setelahnya diobati dulu. Kalau memang sudah mengecil, dicoba ikut mendaftar. Ya. Kalau stretch mark, saya rasa tidak ada masalah juga. Istilahnya stretch mark itu kan kulit yang meregang gitu ya, karena ada timbunan lemak di bawah kulit, jadi kulit tidak mengikuti lemak yang di dalam, akhirnya timbul stretch mark. Nggak masalah. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Raihan. Izin bertanya dok, saya -2, tapi saya tidak ketergantungan nih pakai kacamata. Itu kira-kira bisa lulus nggak dok? Ya, tidak memakai kacamata tapi pandangan kabur kan Dek. Setahu saya kalau udah minus itu pandangan itu sudah mulai kabur gitu. Nah tadi saya sudah info di awal kalau memang di atas -1 ya baiknya silakan Adik konsultasi ke dokter spesialis. Kalau memang itu indikasi untuk lasik silakan dilasik. Sebenarnya sih kalau untuk pemeriksaan bukan dasar minusnya berapa sih, tapi dari jarak pandang. Pemeriksaan jarak pandang. Kalau memang sesuai dengan ketentuan, ya lulus. Tapi kalau memang jelek, ya itu tadi minusnya di atas -1, ya silakan
adik konsultasi ke dokter spesialis mata. Kalau memang niat masuk ke STIP, masuk ke sekolah perhubungan, dikoreksi dulu matanya minusnya. Oke, terima kasih dok. Lalu Kep Fahmi ada pertanyaan nih dari Yusuf, apakah tes kesehatan STIP tahun ini dilaksanakan di kampus STIP atau bekerja sama dengan rumah sakit lain? Gimana tuh Kep? Baik, Dek Yusuf. Jadi sejatinya si pencatat ini bukan milik STIP ya, tapi si pencatat ini adalah milik Kementerian Perhubungan yang untuk jalur pola pembibitan ini akan menjadi ASN Kementerian Perhubungan. Sehingga kebijakannya adalah Kementerian Perhubungan lewat BPSDM akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang mempunyai kompetensi, yang memang mempunyai profesionalisme di bidang itu. Contohnya untuk tes kesehatan ini ya, dan ini tidak berlaku hanya untuk tes kesehatan, tapi semua tes. Ya. Nah, salah satunya lah tes kesehatan. Sebelum-sebelumnya memang STIP atau Kementerian Perhubungan ini atau BPSDM ini selalu bekerja sama dengan Rumah Sakit TNI Polri. Dan saya rasa untuk tahun ini sama, ya. Tidak akan dilaksanakan di kampus STIP, tapi dilaksanakan di rumah sakit yang telah bekerja sama dan memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan lewat BPSDMP itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Jadi siap-siap ke rumah sakit. Jadi saran saya, adik-adik harus kunci utamanya sebenarnya dalam setiap tes dan setiap pengumuman itulah adik-adik harus rajin-rajin buka website STIP dan website pencatat, rajin-rajin buka. Karena setiap saat, setiap hari itu banyak sekali informasi yang akan kita informasikan di situ. Baik posisi atau lokasi tempat tes, maupun lulus tidak lulusnya dalam sebuah tahapan seleksi. Dan ini harus dilakukan. Dan juga komunikasi ketika adik-adik pada saat pendaftaran menginput data itu ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, akan kami informasikan di situ. Dan saya ingatkan lagi, informasi ini juga dikirimkan ke emailnya adik-adik. Jadi adik-adik harus pada saat mendaftar ingat nomor telepon yang difasilitasi WA itu harus setiap hari adik-adik hidupkan, dipantau, dan juga emailnya karena kunci aliran informasi itu ada di website pencatat, website STIP, email dan HP dan WA-nya adik-adik. Mohon dipantau supaya tidak terjadi kesalahan atau gagal memahami informasi. Karena di pengumuman sudah disebutkan kegagalan memahami informasi itu adalah resiko daripada pendaftar. Nah, demikian bisa dijelaskan, mudah-mudahan bisa diterima, kembalikan ke Ibu MC. Oke, lengkap sekali ya, Den. Sebagai pemberitahuan nih, adik-adik bisa pantengin Instagram STIP Jakarta. Selain itu, untuk websitenya ada di sipencatar.dephub.go.id. Kak Derma ulangi ya, ada di sipencatar.dephub.go.id. Jadi setiap hari harus rajin, rutin, pantengin websitenya, lihat informasi-informasi terbaru. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau adik-adik memang benar-benar mau untuk menjadi calon taruna atau taruni di STIP Jakarta. Oke, lalu untuk penanya berikutnya ada Teresia. Izin bertanya, jika punya hemoroid tetapi sudah dioperasi dari 7 bulan yang lalu, akan tetapi masih meninggalkan bekas jahitan, apakah itu masih dapat ditolerir, Dok? Bagaimana Dokter Ari? Iya, jadi gini deh, kalau kalian ada kasus, ada penyakit-penyakit yang indikasi operasi dan ternyata sudah dikoreksi, sudah dilakukan operasi, jadi ya setahu saya sih nggak ada masalah gitu, karena udah dikoreksi, sudah dioperasi. Jadi apa yang jadi kendala itu sudah disembuhkan. Gitu. Oke, berarti nggak ada masalah ya Dok ya, masalah. selama masih bisa tercover. Lalu gini teman-teman, nah STIP Jakarta selain live streaming, kami juga pada hari Jumat ini akan mengadakan sosialisasi si pencatar di Kota Jambi. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman yang tinggal ataupun dekat dari daerah Jambi dan sekitarnya, bisa datang ke Hotel BW Luxury Jambi, tepatnya pada hari Jumat,
tanggal 25 Maret 2022 jam 9 pagi. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen banget nih supaya Kak Derma atau narasumber-narasumber kita dari STIP Jakarta datang ke kota-kota adik-adik, mungkin adik-adik bisa membuatnya pada kolom komentar, minta, ataupun adik-adik bisa melayangkan surat mungkin ke STIP Jakarta. Oke, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara kita pada hari ini. Nah, tidak lengkap rasanya kalau adik-adik di rumah belum mendengarkan closing statement nih dari Pak Fahmi selaku Wakil si pencatat STIP Jakarta tahun 2022 ini guna untuk memotivasi adik-adik yang ada di rumah. Gimana supaya adik-adik bisa lulus, bisa sehat kondisinya, kita dengarkan dari Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Terima kasih, Derma. Adik-adik ingat, yang pertama, untuk tes kesehatan ini, Dek, ya, bahwa dalam tes ini banyak sekali persaingan. Jika Anda ingin lolos dalam tes kesehatan, siapkan diri Anda. Seperti dokter bilang tadi, cek kesehatan Anda lebih awal, sehingga Anda yakin dengan status kesehatan Anda. Yang kedua, kunci suksesnya adalah selalu ingat untuk mengecek ruang informasi yang sudah disiapkan. Kenapa? Karena hasil pantauan kami di tahun lalu itu masih banyak peserta yang sebenarnya bisa lolos, tetapi karena salah informasi, salah daftar ulang, salah membaca pengumuman, sehingga gagal. Bahkan ada juga yang salah membayar rekening yang berbeda. Ini yang menjadi kunci kegagalan mereka. Padahal kalau dilihat, rata-rata nilainya di atas rata-rata. Artinya apa? Kans untuk lulus sangat tinggi. Tetapi karena dia menganggap enteng sebuah pengumuman, sebuah informasi, sehingga ini menjadi kunci kegagalan. Yang ketiga, Dek, untuk si pencatat ini terbuka luas, ya, terbuka luas. Jadi adik-adik jangan patah semangat ketika gagal di satu jalur, karena masih ada satu jalur lagi yang disiapkan. Kalau adik-adik memang betul-betul serius untuk bergabung dengan STIP. STIP ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur Polbit yang akan dibuka mungkin di sekitar bulan Mei, tetapi yang akan dibuka sekarang adalah jalur mandiri. Ini akan kita umumkan di awal April. Kuncinya satu, Anda harus betul-betul menangkap semua informasi yang keluar. Dengan cara apa? Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Derma, bahwa ruang informasi salah satunya adalah untuk sepencetar.co.id dan Instagram STIP. Itu merupakan kunci utama Anda untuk sukses. Karena ingat, Anda tidak akan bisa mengikuti sebuah tahapan seleksi tanpa Anda mendaftar atau mengetahui sebuah pengumuman. Ingat itu. Demikian yang dapat disampaikan. Oke, tapi tenang, nggak usah khawatir. Untuk adik-adik yang sebelumnya pernah gagal, kegagalan adalah merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi untuk adik-adik yang pernah gagal, jangan berkecil hati, coba lagi tahun ini. Kak Derma sama para narasumber kita percaya, mudah-mudahan tahun 2022 adalah tahun yang baik untuk adik-adik semua. Jadi jangan pernah menyerah. Nah, tadi kan Kak Derma bilang mau bagi-bagi hadiah nih. Kak Derma udah ada nama 3 orang yang beruntung pada hari ini, yaitu Akbar Fadila, ada Rian, ada Yeskiel. Nanti bisa menuliskan atau menghubungi Instagram STIP Jakarta untuk adik-adik untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, dan kami semua yang ada di tempat ini mengucapkan selamat kepada adik-adik, untuk adik-adik bisa selalu semangat dan selalu termotivasi untuk mendaftarkan dirinya. Kami nantikan kehadiran adik-adik dalam penerimaan si pencatat STIP tahun 2022 untuk menjadi salah satu insan muda perhubungan yang tangguh, cerdas, dan juga berprestasi. Salam prestasi, sampai jumpa. Halo, salam sejahtera bagi kita semua.
Sebagai salah satu kampus unggulan bidang maritim di Indonesia, STIP Jakarta terus berinovasi untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas khususnya di bidang maritim. SDM unggul dan berkualitas bisa diwujudkan dengan kesiapan dan kelengkapan sarana pendidikan dan juga pelatihan yang dimiliki. Dan STIP Jakarta telah memiliki itu semua. Lalu, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di STIP Jakarta. Salam, Noyanam Akasya Bakti, di sana Anakasya Bakti. Di darat kita berkarya, di laut kita berjaya. I got my ticket for the long way round, to buy the whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow. What you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I'm at a payphone trying to call home. All of my chain I spend on you. Halo adik-adik SMA dan SMK dimanapun kalian berada. Saya Fauzia Muslim, saya alumni STIP Jakarta Angkatan 59. Untuk saat ini, saya bekerja di perusahaan Anthony Vendor. Bagi kalian yang ingin seperti saya, segera bergabung bersama STIP Jakarta ya. Untuk infonya bisa kalian klik www.cipencatat.bebhub.go.id. Jangan lupa pilih STIP Jakarta ya.